Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimatus Salsabila. Saya dari kelas B Pendidikan Sejarah dan Sosiologi IKIP Budi Utomo Malang angkatan 2020. Di sini saya membuat video presentasi untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur sosial dan proses sosial. Struktur sosial merupakan suatu pola hubungan sosial yang terjadi antara individu dengan individu yang lainnya yang membentuk suatu kelompok dalam lingkungan masyarakat. Menurut Sujono Sukanto, struktur sosial merupakan jaringan dari unsur-unsur pokok sosial yang meliputi dari kelompok sosial, lembaga atau peranata sosial, stratifikasi sosial, mobilitas sosial, dan kebudayaan. Dan yang pertama tentang kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan perkumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tujuan dari kelompok sosial ini adalah untuk mewujudkan peranan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Lembaga atau peranata sosial ini merupakan sekumpulan tata aturan yang digunakan untuk mengontrol atau mengatur interaksi sosial yang ada di masyarakat untuk menciptakan ketertiban. Wujud dari peranata sosial ini meliputi aturan, norma, nilai-nilai seperti adat istiadat juga, dan setiap daerah itu pasti berbeda. Dan yang berikutnya adalah stratifikasi sosial. Untuk stratifikasi sosial ini merupakan suatu pelapisan-pelapisan sosial yang ada di dalam masyarakat, mulai dari lapisan kelas atas, menengah, dan bawah. Indikator pembentuk dari stratifikasi sosial ini ada 5, yaitu diukur dari tingkat kekayaan, ilmu pengetahuan, kehormatan, keturunan atau kepercayaan, dan juga kekuasaan. Nah, sedangkan bentuk dari stratifikasi sosial ini ada 3, yaitu stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan juga stratifikasi sosial campuran. Nah, untuk stratifikasi sosial tertutup, kita tidak bisa melakukan perpindahan status sosial, seperti halnya penerapan kasta seperti di Bali. Kita tidak bisa berpindah dari kasta atas menuju kasta bawah ataupun sebaliknya. Nah, untuk stratifikasi sosial terbuka, kita bisa melakukan perpindahan status sosial. Misalkan dari awal kita berada di kelas bawah, kita bisa menuju ke kelas atas ataupun sebaliknya. Nah, untuk stratifikasi sosial campuran itu kita bisa berpindah apabila kita berpindah daerah juga. Misalkan kita awalnya berada di Bali dan kita menganut sistem kasta itu. Jika kita berada di Bali, kita tetap tidak bisa menuju ke kasta atas ataupun yang bawah. Kasta kita tetap itu. Kita tidak bisa berpindah kelas. Nah, apabila kita udah berpindah ke daerah lain, otomatis status kasta itu nggak ada, dan kita bisa berpindah menjadi menuju ke kelas-kelas sosial yang lain. Bisa diukur dari ilmu pengetahuan, kehormatan, atau tingkat kekayaan kita. Nah, selanjutnya yaitu mobilitas sosial. Mobilitas sosial ini terjadi karena perpindahan kedudukan sosial, tetapi yang masih bersifat sederajat, masih bersifat horizontal. Untuk jenis mobilitas sosial ini ada 3, yaitu social climbing, social sinking, dan social horizontal. Dan yang terakhir ada kebudayaan. Kebudayaan ini merupakan hasil nyata yang dihasilkan dari
proses sosial yang dijalankan manusia dengan masyarakatnya. Selanjutnya, penjelasan tentang proses sosial. Proses sosial ini merupakan interaksi sosial atau bisa dikatakan aktivitas-aktivitas sosial. Nah, sedangkan interaksi sosial ini merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut perorangan ataupun kelompok, atau bisa juga kelompok dengan perorangan. Nah, syarat dari terjadinya interaksi sosial yaitu komunikasi dan kontak sosial. Nah, selanjutnya proses-proses interaksi sosial. Proses interaksi sosial ada dua golongan, yaitu yang pertama asosiatif, proses sosial asosiatif, dan yang kedua proses sosial disasosiatif. Yang pertama yaitu proses interaksi sosial asosiatif. Nah, proses interaksi sosial asosiatif ini cenderung meningkatkan solidaritas antar kelompok, dan juga ada beberapa macam dari proses sosial asosiatif ini. Yang pertama yaitu kerjasama. Kerjasama ini biasanya dilakukan karena ada tujuan-tujuan yang sama, sehingga baik antar individu ataupun antar kelompok itu melakukan suatu proses interaksi untuk mencapai tujuan yang akan dituju mereka itu. Nah, contoh dari kerjasama ini ada bergaining, seperti pertukaran pelajar. Dan kemudian ada kooptasi. Kooptasi ini terjadi dengan individu dan kelompok yang terlibat dalam organisasi dan negara, dan di dalamnya terjadi unsur-unsur kepemimpinan. Dan berikutnya ada koalisi, hubungan atau aliansi dari beberapa kepentingan politik. Dan kemudian ada koalisi. Koalisi ini ada dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama dan melakukan kerjasama. Dan yang terakhir ada joint venture. Joint venture ini merupakan kerjasama dua atau lebih organisasi atau perusahaan yang berjalan di bidang bisnis untuk mengerjakan suatu proyek tertentu. Proses asosiatif yang kedua yaitu ada akomodasi. Nah, akomodasi ini merupakan proses sosial yang berlangsung untuk meredakan pertentangan. Yang pertama ada koersi. Koersi ini dilakukan dengan adanya paksaan ataupun kekerasan. Dan yang kedua ada kompromi. Kompromi ini masing-masing pihak yang bersangkutan saling mengurangi tuntutannya untuk mencapai titik penyelesaian. Yang ketiga ada mediasi. Mediasi ini dilakukan dengan mengadakan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak salah satu pihak yang bertentangan. Yang keempat ada konsoliasi. Konsoliasi ini dilakukan dengan mempertemukan keinginan-keinginan dua belah pihak. Yang kelima ada toleransi. Toleransi ini dilakukan dengan cara tidak formal yang dilandasi karena adanya rasa saling menghargai dan tidak saling curiga. Dan berikutnya ada stalemate, yaitu pencapaian akomodasi yang dilakukan karena kedua belah pihak mempunyai kekuatan yang seimbang dan berhenti pada titik tertentu. Dan yang terakhir ada adjudikasi, yaitu penyelesaian masalah melalui meja hijau atau pengadilan. Dan proses asosiatif yang ketiga yaitu asimilasi.
Asimilasi merupakan individu atau kelompok yang awalnya mempunyai perbedaan, kemudian lebur menjadi satu sehingga menjadi satu tujuan, pandangan, dan kepentingan yang sama. Dan interaksi sosial yang kedua yaitu proses disasosiatif. Proses disasosiatif ini merupakan proses perlawanan yang dilakukan individu atau kelompok terhadap proses sosial. Dalam proses ini ada 3, yaitu persaingan, kontravensi, dan konflik. Untuk persaingan ini merupakan individu atau kelompok berjuang dan bersaing untuk mendapatkan keuntungan masing-masing. Yang berikutnya ada kontravensi. Kontravensi ini merupakan proses sosial yang berada di antara pertentangan dan pertikaian. Dan yang terakhir ada konflik. Konflik ini terjadi ketika kedua belah pihak atau salah satu pihak menyadari adanya perbedaan-perbedaan dengan pihak lain. Materi yang ketiga yaitu perkembangan teknologi dan media. Riwayat komunikasi dan sejarah kemanusiaan berawal dari ditemukannya bahasa, kemudian berkembangnya seni tulisan, dan diiringi dengan berkembangnya kemampuan bicara manusia menggunakan bahasa, dan kemudian berkembangnya kemampuan reproduksi kata-kata tertulis dengan media cetak. Dan berikutnya lahirnya komunikasi elektronik seperti telegraf, telepon, radio, televisi, dan juga satelit. Jenis-jenis media menurut Tsai Ing-wen. Yang pertama adalah suara, dan kemudian di generasi berikutnya disusul dengan grafik. Contohnya di Indonesia itu seperti candi. Dan berikutnya muncul seperti teks ini, seperti prasasti yang ditulis di atas batu. Dan yang keempat muncul musik. Musik dulu digunakan sebagai alat komunikasi antar pribadi seperti yang dilakukan oleh masyarakat Aborigin. Kemudian muncul animasi. Di Indonesia muncul animasi itu seperti pagelaran wayang kulit. Dan kemudian muncullah video. Dan materi yang terakhir yang akan saya bahas yaitu masyarakat cyber. Pengertian masyarakat yaitu sekumpulan manusia yang berkumpul, berinteraksi, ataupun bergaul untuk melakukan kepentingan yang sama. Dunia cyber atau yang disebut sebagai dunia maya merupakan sebuah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk melakukan kepentingan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Masyarakat maya dari sisi lain kehidupan manusia. Masyarakat maya adalah sebuah fantasi manusia tentang kehidupan lain yang lebih maju dari kehidupan saat ini. Fantasi tersebut adalah sebuah hyper realitas manusia tentang nilai, citra, dan makna kehidupan manusia sebagai lambang dari pembahasan manusia tentang kekuasaan, materi, dan alam semesta. Namun, ketika teknologi manusia mampu mengungkapkan misteri pengetahuan itu, maka manusia mampu menciptakan ruang kehidupan baru bagi manusia dalam kehidupan hyperrealitas. Masyarakat maya juga mengembangkan metode
kehidupan masyarakat nyata, yaitu proses-proses sosial dan interaksi sosial, kelompok sosial maya dan kebudayaan dan masyarakat maya, pranata dan kontrol sosial masyarakat maya, stratifikasi sosial kepemimpinan dan kekuasaan masyarakat maya. Proses sosial dan interaksi sosial dalam masyarakat maya ada yang bersifat sementara dan juga ada yang bersifat menetap. Dalam waktu yang relatif lama atau selamanya, tergantung kepentingan mereka dalam kehidupan dunia maya. Interaksi sosial yang bersifat sementara terjadi saat browsing, chatting, maupun mencari informasi lain yang bersifat sementara dan kemudian meninggalkannya. Kelompok sosial maya. Ada dua keanggotaan kelompok sosial maya, yaitu intra dan inter. Yang pertama yaitu kelompok intra keanggotaan seseorang dalam unit-unit intra yang berpusat pada server tertentu yang sifatnya mempunyai institusi. Kelompok intra ini bisa disebut sebagai internet. Pranata dan kontrol sosial masyarakat maya bisa berupa password, PIN, dan juga username untuk melindungi akun-akun media sosial masyarakat maya. Kemudian ada stratifikasi sosial, kekuasaan, dan kepemimpinan masyarakat maya, yaitu dapat dilihat dari berdasarkan jaringan yang dimiliki. Kemudian ada aplikasi-aplikasi seperti Instagram, Twitter, dan juga ada YouTube, dan orang yang aktif dalam sosmed itu bisa disebut YouTuber atau selebgram, dan mereka memiliki banyak pengikut. Perubahan sosial dalam masyarakat maya. Yang pertama yaitu teritorial atau ruang pengetahuan. Dikonstruksikan media komunikasi melalui pencitraan media, dan media informasi menjadi lebih nyata dari pengetahuan manusia. Kemudian ada aplikasi cyber dalam masyarakat dunia maya, dan kemudian aplikasi cyber dalam masyarakat kehidupan maya, yaitu ada e-government dan e-commerce. Cyber law adalah perangkat hukuman positif yang dilakukan untuk mengontrol masyarakat dan kehidupan dalam cyber community. Cyber community merupakan sisi lain dari kehidupan masyarakat nyata, sehingga secara fisik individu masyarakat cyber dapat dihukum menggunakan hukum-hukum positif yang ada di masyarakat. Nah, demikian penjelasan materi dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.